Banyak organisasi punya data besar, tapi tidak bisa memanfaatkannya secara efektif. Sebenarnya apa masalah utama dalam pengelolaan data ini? Ya, manajemen data ini, pengelolaan data ya, itu punya banyak tantangan ya. Jadi data itu tersebar gitu ya, kemudian bahkan tidak ada penanggung jawabnya, data ini milik siapa, sampai data itu akhirnya sulit dimanfaatkan karena datanya tersebar itu gitu ya. Ketika satu fungsi atau unit organisasi membutuhkan suatu data, datanya nggak tersedia, atau datanya mungkin ada tapi mereka nggak paham ini data ini ada di mana, siapa yang bertanggung jawab terhadap data tersebut. Yang paling penting dari masalah ini adalah karena tidak adanya tata kelola data yang baik. Tata kelola data ini nanti mengatur bagaimana proses pengolahan datanya, siapa saja yang bertanggung jawab terhadap data tersebut, ada regulasinya, ada peraturan yang mengatur bagaimana proses dan penanggung jawab data tersebut gitu ya. Forbes menyampaikan ada 80% kegagalan proyek AI model itu ternyata karena tidak adanya tata kelola data. Kita mungkin sudah jauh sampai implementasi AI model, tapi ternyata AI modelnya gagal karena tidak ada keberlanjutan, karena tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang memastikan model tersebut berlanjut, yang memastikan proses tersebut berjalan dengan baik dan terupdate gitu ya. Itulah yang jadi sumber masalah karena tidak adanya tata kelola data yang baik, sehingga menyebabkan pengolahan data itu tidak berjalan dengan baik. Bisa dijelaskan apa itu Data Management Framework atau IDDM dari Braindevs? Ya, IDDM ini Integrated Multidimensional Data Management. Ini framework yang dikembangkan Braindevs mengacu pada DMBOK atau Data Management Body of Knowledge, di mana di framework ini terdiri dari berbagai fungsi-fungsi, sekumpulan fungsi-fungsi proses gitu ya, untuk memastikan mengelola data, memastikan dan juga mengevaluasi bagaimana data itu harus dikelola gitu ya. Nah, di sini terdiri dari berbagai tahapan, mulai dari bagaimana kita melakukan perencanaan data, bagaimana kita melakukan desain data, bagaimana kita meng-create atau mengimplementasikan data tersebut, dan terakhir adalah bagaimana cara kita memanfaatkan datanya. Jika sebuah organisasi menerapkan IDDM, manfaat konkret apa yang bisa mereka rasakan? Nah, IDDM ini nanti membantu kita meng-guide organisasi untuk mengelola data. Kalau kita tidak menggunakan framework, kita tidak ada guidance untuk bagaimana kita memulai pengolahan data. Jadi dengan framework ini nanti setiap organisasi bisa kita guide apa yang harus kita lakukan pertama kali, bagaimana kita nanti mengolahnya, bagaimana nanti kita membagi atau mengatur peran-peran atau tata kelola datanya, sampai nanti bagaimana kita mengimplementasikan data tersebut. Nah, dengan framework ini, setiap organisasi nanti bisa lebih komprehensif bagaimana menerapkan data, karena setiap fungsi set dalam manajemen data itu di-guide semuanya lengkap di dalam IDDM. Jika sebuah organisasi ingin menerapkan IDDM, apa langkah-langkah yang perlu dilakukan? Oke, ada beberapa step untuk menerapkan manajemen data di organisasi. Yang pertama adalah yang paling penting itu kita menyamakan persepsi, mengembangkan kapabilitas knowledge-nya. Pertama adalah pelatihan. Jadi kita perlu mentraining semua pegawai bahwa manajemen data ini perlu, kita memberikan awareness pada seluruh pegawai bahwa manajemen data ini perlu. Di Brainmetis ada pelatihannya gitu ya. Yang kedua itu bagaimana kita mulai menerapkan manajemen datanya yang kita guide dengan IDDM, yang mana di sini Braindevs menyediakan panduan untuk membantu mengimplementasikan manajemen data yang mulai dari asesmen gitu ya. Kita ingin mengetahui bagaimana kondisi saat ini di organisasi. Di planning itu ada banyak stepnya gitu ya. Mulai dari asesmen kita mengetahui bagaimana kondisi saat ini di organisasi, jadi kita tahu bagaimana kematangan manajemen data saat ini di organisasi. Yang kedua nanti kita membuat perencanaan, yaitu dengan menyusun roadmap manajemen data. Kemudian yang ketiga kita membuat tata kelola datanya atau data governance-nya. Terus nanti selanjutnya adalah kita mulai mendesain, kita mengembangkan data architecture. Di data architecture ini kita punya enterprise data model untuk organisasi. Terus berikutnya adalah tahapan creation, implementation-nya. Kita perlu mengembangkan mulai dari kita bagaimana mengatur data quality gitu ya. Lebih fase berikutnya adalah kita membuat metadata management, kita melakukan pengolahan data master dan juga data reference gitu ya, mengembangkan data integration. Baru terakhir stepnya adalah mengembangkan business intelligence,
big data atau data science. Ya. Itu adalah tahapan bagaimana kita memanfaatkan data. Itu adalah step-step alurnya untuk memulai menerapkan manajemen data di organisasi.